struktur utama, ya, diperhatikan ya. Balok memanjang merupakan struktur utama, sedangkan yang balok melintang itu merupakan balok diafragma namanya. Diafragma itu adalah pengikat antara balok satu dengan lainnya, itu ya. Sedangkan kalau rangka batang ya, rangka utama itu adalah rangka batang di sisi kiri dan kanan jembatan, ya, di sisi sebelah kiri dan kanan jembatan. Kursor saya kelihatan ya? Halo, halo. Iya Pak. Nah, ini yang saya putar-putar ini adalah rangka batangnya, ya. Nah, kebalikannya itu rangka memanjang, ya, batang memanjang dari struktur rangka batang ini itu merupakan balok anak. Jadi yang hitam-hitam ini adalah balok melintang ya. Yang kelihatan hitam-hitam balok melintang. Jadi nanti balok yang memanjang itu dipikul oleh balok melintang ini. Ya, balok ini memikul balok memanjang. Kemudian balok melintang ini itu nanti kita hitung bebannya masing-masing balok ini. Kemudian reaksi tumpuan kiri dan kanan itu nanti akan menjadi beban terpusat pada titik-titik simpul, ya. Pada titik-titik simpul ini dia akan menjadi beban terpusat, ya. Nah, kalau ini misalnya jembatan rangka batang tertutup, di sini kan ada rangka batang di atas. Di sini juga akan ada reaksi-reaksi tumpuan menjadi beban-beban terpusat di tiap-tiap titik simpul, ya. Kalau dia struktur rangka batang terbuka, yang di atas tidak ada beban, ya. Yang ada hanya di bawah saja. Jadi jembatan rangka batang itu ada dua jenis, ya. Yang pertama tadi adalah rangka batang tertutup. Yang kedua rangka batang terbuka, ya. Perbedaan rangka batang terbuka dengan tertutup itu adalah yang pertama, beban kalau yang terbuka, beban terpusat di titik simpul batang atas itu tidak ada beban, ya. Hanya yang di bawah di tempat hitam-hitam ini, ya, dia akan ada beban terpusat. Tetapi kalau rangka batang tertutup, di sini ada beban terpusat di atas, begitu juga yang di bawah. Yang pasti yang di bawah adalah merupakan beban utama, ya. Kemudian ada lagi tambahan, ya, pada ujung rangka batang kiri dan kanan, ya, di ujung bentang, ya, bentang awal dan bentang akhir itu adalah harus dihitung portal, ya. Ini kursor saya lihat, ya. Kursor saya kelihatan di sini, ini harus dihitung portal. Itu ketentuannya SNI itu, ya. Tuh. Ya. Kemudian ini balok melintang, ini yang plat injak. Nah, saya jelaskan lagi, ya. Nah, nanti expansion joinnya ada di sini, ya. Expansion join ada di sini supaya nanti kalau kita liwat enggak bahasa Jawanya jeglongan, ya. Jeglongan gitu nanti kasar, sehingga kalau ada namanya tadi expansion joint itu nanti biasanya dari baja, ya. Selain berfungsi sebagai untuk kenyamanan liwatnya kendaraan, itu juga sebagai ini, ya, siar pemisah, ya, dilatasi. Jadi nanti kalau misalnya ada kembang susutnya jembatan, ini bisa fleksibel, ya. Dia bisa menyempit, bisa mekar gitu, ya. Lanjut. Kalau bangunan bawah ini saya sudah ini apron, ya. Seperti ini, ya. Tuh. Terus kalau bangunan scoring tuh di sini di tengah jembatan, ya, di tengah sungai, bukan tengah jembatan, di tengah sungai, ya.
Biasanya ada bangunan scoring namanya. Nah ini potongan melintang ya. Tadi yang saya katakan, di sini ada lantai kendaraan, kemiringannya 2% kiri dan kanan. Di sini nanti pasti ada apa namanya talang air ya, untuk ada pipa talang air untuk apa namanya mengalirkan air hujan, misalnya kalau hujan. Jadi di dalam badan jalan tidak terjadi banjir ya. Kemiringannya 2% ya. Kalau orang di proyek bilangnya geger sapi ya. Ini itu. Nah, ini tadi yang saya jelaskan. Ini adalah rangka batang ya, kiri dan kanan. Rangka batang kiri, rangka batang kanan ya. Nah, kemudian ini tadi yang saya katakan balok melintang ya. Balok melintang sekarang bukan merupakan diafragma, tetapi sebagai pengikat antara rangka batang kiri dan rangka batang kanan ya. Ini tadi yang saya jelasin, balok memanjang ya akan dipikul oleh balok melintang ya. Ini. Jadi seperti ini. Nah, balok melintang yang ini itu dia permukaan atas ya di bawah lantai kendaraan itu rata dengan balok melintang ya. Itu sistem ini aja. Sistem apa namanya? Sistem pemasangan ya. Sistem pemasangan. Kemudian ada lagi sistemnya seperti ini. Balok memanjang duduk di balok melintang ya. Kalau ini tadi nempel ya. Nempel di balok melintang, kalau ini duduk di atas atau di atasnya. Ini hanya sistemnya saja. Ini yang ini jelas makan ruang yang lebih banyak karena nanti space antara puncak rangka batang atas ini sama permukaan lantai kendaraan itu akan menyempit. Otomatis kalau yang dibutuhkan itu mungkin space yang lebih tinggi, ini akan rangka batangnya otomatis dia akan lebih tinggi ya. Kalau ini lebih efektif kalau apa namanya balok memanjang nempel, jadi permukaannya nanti rata dengan balok melintang. Itu lebih efisien ya dari segi space ya. Kalau dari segi struktur ya pada sebetulnya ya, bebannya sama saja. Nah, nih. Paham ya, yang antara kiri dan kanan ini perbedaannya, yang ini nempel di balok melintang, kemudian permukaan atasnya itu rata dengan antara balok memanjang dengan balok melintang rata. Kalau ini balok memanjangnya ada di atas ya, elevasinya di atas balok melintang. Ya. Nah ini kalau ada gambaran yang kuning ini di atas, ikatan angin atas ini berarti ini namanya rangka batang tertutup. Ya. Nah tadi yang di ujung saya ceritakan, yang paling ujung dia harus di analisis sebagai portal ya, yang paling ujung ya, ujung awal sampai ujung yang terakhir. Saya jadi dua sisi ya, pangkal sama ujung itu harus dihitung portal. Tapi biasanya kalau dihitung salah satu kan dia simetris, sama saja ya. Lanjut. Nah ini tadi lantai kendaraan ya, ini yang putih, kemudian yang ini adalah balok-baloknya. Ini yang sistem balok ya. Ini balok memanjang, balok memanjang. Nah, ini tadi yang saya katakan, yang kuning emas ini, yang gold gitu, yang melintang, ini disebut diafragma. Ya. Biasanya disebut diafragma. Ya. Nah, ini pangkal jembatan, disebut juga abutment tadi ya. Ini kalau lihat dari atas, kalau yang nah ini dia ya, ini abutmennya. Nah, ini sayap jembatan kiri kanan ya. Nah, ini tadi balok memanjang sudah saya jelasin ya. Lanjut lagi. Nah, ini peletakan jembatan ya. Ini sendi. Kalau dilihat dari samping juga bisa seperti ini. Tergantung dari struktur bangunan atasnya juga ya.
supaya gampang ini. Uh, sekarang itu banyak yang dijual sudah ya, namanya elastomer. Ya, jadi tidak manual. Ini kan model manual ya, yang seperti ini. Ini yang bersifat sendi, ini yang bersifat roll. Ini yang roll ya, yang gini nih. Nah, kemudian kalau yang sendi ya, di ujung satu itu mati ya, bukan jepit tapi dia tidak bisa bergerak ke arah horizontal ya, maupun ke arah kiri kanan bentang melintang jembatan maupun ke arah long section ya. Ini dia tidak bisa bergerak. Nah, di ujung yang satunya bukan roll tetapi seperti ini ya. Diberi sedikit kelonggaran untuk menahan suhu, untuk mengantisipasi suhu ya. Misalnya terjadi panas yang ekstrim, kemudian nanti malamnya dingin itu. Jadi kembang susutnya material itu angkernya itu tidak ini. Di sini nanti tidak pecah. Tapi yang sini mati ya, satu bergerak. Bergerak dalam arti bukan roll ya, hanya untuk mengantisipasi cuaca ya. Tuh. Saya kira ini sudah di mekanika juga kita sudah tahu ya. Saya lanjut ya. Nah, ini perhatian yang saya katakan tadi, rubber bearing itu namanya yang banyak elastomer. Elasto itu berarti kan elastoplastis ya. Itu pabrikan ya. Kebanyakan pabrikan yang model-model begini ya. Di rubber bearing pad ya, dapat berfungsi sebagai setengah sendi dan setengah roll, sehingga dapat menampung pergerakan struktur baik translasi maupun rotasi ya. Ini yang terus ya. Yang delta ini adalah untuk translasi ya, kemudian yang alfa ini adalah rotasi ya. Tapi bukan berarti ekstrim ya. Rotasi ya terbatas karena pergerakan beam jembatan itu kan terbatas. Cuman secara prinsip itu bisa mengantisipasi rotasi maupun translasi. Ya. Sekali lagi ini delta itu adalah translasi, alfa rotasi. Ini model kepala jembatan dan pilar. Ya. Kepala jembatan itu di dalam bahasanya jembatan BMS maupun misalnya ada istilah asing disebut pierhead. Ya. Ini disebut pierhead. Ya. Ini piernya, tiang pilarnya, ini kepala tiang disebut pierhead. Ya. Ini badannya pier, ini sering di abutment atau land hub ya. Land itu tanah, hub itu kepala. Jadi tumpuan yang di tepi sungai ya, yang sudah di atas di daratan ini. Yang ini model-model ini sering yang di sungai ya, atau kalau jalan raya di tengah jalan raya atau berapa tergantung panjangnya jembatan dan model bentangnya ya. Yang ini namanya pierhead, yang ini namanya piernya. Ini yang kalau di tengah jembatan seperti ini juga ya, sama dengan yang ini tadi yang abutment ya. Kalau yang di tengah simetris seperti ini, nanti di sini adalah tumpuan baloknya ya. Di sini ada perletakan, ini disebut pierhead-nya, ini badannya pier ya. Jadi bisa membedakan antara kepala jembatan atau pierhead ya dengan piernya atau land hub-nya atau abutment ya. Kalau yang di tepi jembatan, yang di darat itu disebut abutment atau land hub itu juga ya bisa. Ya, ini kepalanya, ini badannya. Ya. Oke, lanjut. Sekarang istilah-istilah pada jembatan ya. Nah, ini ada
panjang jembatan. Ya. Panjang jembatan itu dari ujung sampai ujung baloknya. Ya. Kemudian bentang bersih jembatan, ini dari as ke as. Ya. Kemudian bentang total, ini ya dari asnya pir. Ya. Dari asnya pir sampai di spearhead-nya di abutment ya. Ini di kepalanya pier ya. Ini namanya abutment, ini pier ya. Ini ada namanya tinggi bebas atau freeboard ya. Jadi tinggi bebas pada saat ini. Kemudian ini ada muka air banjir, MAR ya. Muka air banjir, ada muka air minimum ya. Biasanya yang dipakai patokan itu adalah muka air banjir. Jadi harus ada space, biasanya sekitar 1,5 meter di atas permukaan air banjir. Ya. Jadi tidak boleh terlalu mepet. Ya. Seperti ini. Ya. Ini linear waterway ya, jadi liwatannya air sampai dengan abutment. Ya. Ini abutment atau land hope tadi ya, seperti itu. Halo, halo, halo. Iya, Pak. Nah, saya istilahnya ngomong terus sendirian. Kalau ada yang bertanya silahkan bertanya dulu. Kalau ada yang ditanyakan silahkan bertanya dulu. Biar nggak terlalu jauh nanti lupa. Apa yang mau ditanyakan akhirnya lupa. Ini mumpung belum. Silahkan tanya dulu. Nanti kan ini berhubungan dengan halo. Iya, Pak. Ya, Ini Pak. juga kan berhubungan dengan tugas. Kebetulan saya baru saja habis ngitung mendesain jembatan di Jember ya. Salah satunya itu bukan salah satu ya, ada dua jembatan terdiri dari 2 paket, itu 4 jembatan ya. Yang 2 itu sistem balok girder pre-stress, yang 2 rangka batang ya. Nanti mudah-mudahan saya bisa waktunya nutut. Mestinya saya usahakan nanti harus nutut itu, terutama yang rangka batang ya. Nanti saya berikan contohnya ya. Tetapi tentu kalau hitungan praktek di proyek itu lebih disederhanakan ya. Artinya itu ininya tidak seperti waktu tugas ini. Tetapi paling tidak bisa dipakai sebagai acuan, nanti tinggal mendetailkan hal-hal yang perlu didetailkan gitu ya. Baik itu dari segi analisa strukturnya maupun dari segi desain DED-nya ya, desain engineering detail ya. Jadi seperti itu. Nanti akan saya berikan contohnya ya. Yang girder saya juga punya, yang rangka batang juga punya ya contohnya. Nanti saya akan berikan. Oke, gimana? Nggak ada yang tanya? Halo? Halo? Enggak, Pak. Nggak ada yang bertanya? Oke, kalau gitu lanjut. Ini ada permukaan jalan ya. Jadi ini ada operate atau disebut rem ya. Rem, operate, kemiringan. Jadi pada umumnya nanti di sini diuruk ya, sehingga nanti ada kenaikan menuju jembatan. Terutama kalau space yang saya katakan MAT ini, muka air tinggi ya. MAT itu adalah muka air tinggi, artinya muka air banjir ya. Kalau dia tidak memenuhi syarat, misalnya saya ambil datar ininya ya, kurang dari 1,5 meter ya, sehingga kita memerlukan rem atau operate ya, atau tanjakan ya bahasanya ini, tanjakan menuju jembatan supaya nanti memenuhi MAT-nya ini tinggi bebas ini ya, supaya terpenuhi sehingga kita perlu melakukan ini tanjakan ini atau operate itu ya, seperti ini.
Ya, ini sering sekali mungkin yang sudah biasa lewat di jalan raya, sering sekali begitu akan masuk jembatan pasti ada naiknya, ya. Kecuali memang dari dari mau masuk jembatan memang menurun, ya. Memang menurun. Meskipun misalnya kita naikkan ini apa space-nya antara MRT dengan struktur paling bawah jembatan kita naikkan, tapi karena memang jalannya menurun, ya, uh, tidak terasa, ya, tidak terasa ada tanjakan seperti ini, ya, karena dia turun. Nah, ini contohnya di Bali banyak, ya. Kalau yang pernah ke Bali dari Gilimanuk ke Denpasar itu rata-rata, ya. Di negara itu mungkin ada yang sedikit rata dengan jalan, ya. Tapi begitu masuk Tabanan ke timur, itu kebanyakan curam, ya. Kita turun dulu baru ada jembatan. Jadi tidak terasa, dan memang permukaan air banjir pun masih jauh di bawah, sehingga tidak ada peningkatan apa namanya rem atau tanjakan, ini tidak ada. Oke, lanjut, ya. Kemudian lebar ruang bebas sekarang, ya, ini yang tadi struktur rangka batang, ya. Itu yang saya katakan tadi, tinggi ruang bebas, tadi sudah saya singgung juga. Ini ada aturannya, ya, tergantung nanti kelas jalannya yang lewat akan apa. Apalagi sekarang kontainer itu membawa apa namanya truk trailer membawa kontainer, ya, tingginya ada yang panjangnya sampai 12 feet, ya. Kalau 12 feet kali itu hampir, kalau 12 feet itu sekitar 35 meter, ya, panjangnya, tapi tingginya itu kalau misalnya 4 meter itu dibagi di sekitar 8 feet, ya. 8 atau 9 feet. BIM, ya. 14-an feet. 14 kali 3 itu berarti 4 meter 20, ya. Atau 15 feet. Ya. Kalau panjangnya sampai 40 feet. Ya. Nah, ini ada space-nya, ada persyaratannya. Nanti baca BMS atau aturan-aturan dari SNI 1725, 2833, itu semua, ya. Itu di tugasnya, Bu Fitri sudah terima lembaran tugas, ya? Halo? Halo? Pembagian kelompok saja, Pak. Nah, terus lembar tugasnya sudah terima? Belum. Tuh, Belum, Pak. kalau nggak salah kan sudah, selain kelompok ada lembar tugas. Ya, lembar tugas yang dibuat Bu Fitri itu jauh dari kelengkapan aturan-aturan peraturannya, ya, regulasinya. Itu SNI-nya itu banyak sekali yang belum tercantum. Sudah saya koreksi itu. Ya. Mak Fabila, ya? Fabila, ya, ini, ya? Iya, Halo? Pak. Kalau nggak salah saya pembimbingnya, ya? Iya, Pak. Saya dibimbing Bapak nanti. Nah, itu. Ya. Nanti kalau yang ke saya, nanti saya printkan ininya sehingga bisa lengkap, ya. Itu nanti. Kapan mau ngambil tugas? Jangan terlalu lama-lama. Iya, Pak. Dalam minggu depan, ya. Dalam minggu depan, Selasa gitu bisa. Biasanya saya di Pemkot itu Selasa ngambilnya, ya. Halo? Iya, Pak. Ya, Selasa biar lebih cepat ngerjakannya. Nanti biar nggak susu-susu saya menilainya apa itu. Ya. Halo? Baik, Pak. Nanti usahakan Selasa ngambil tugas, nanti kontak saya Selasa itu di mana ngambilnya. Apa di kampus, mungkin saya pas ke kampus, apa mungkin di Pemkot, ya. Oke, saya lanjut, ya. Ada pertanyaan tentang ruang bebas?
Halo? Tentang ruang bebas ada pertanyaan? Halo? Udah ada yang nyaut ya? Masih belum, Pak. Ya, oke. Nyaut gitu loh, jadi saya enak. Terus apa? Nah ini sekarang jembatan ya. Ada yang tegak lurus terhadap penampang sungai ya. Penampang tepi sungai, dia bisa tegak lurus. Ada yang miring posisinya seperti ini ya. Tapi sedapat mungkin ya, jangan sampai memilih yang miring ini ya. Kecuali kalau terpaksa. Ya. Kalau terpaksa mungkin karena jalannya terhalang ya, harus dibelokkan jalannya. Dengan membelokkan jalan berarti juga jembatannya akan jadi miring ya. Jadi diusahakan kalau bisa idealnya kita yang ini ya. Ini yang jadi jajaran genjang jadinya seperti ini ya. Memang beberapa ada memang tidak menutup kemungkinan seperti ini, ada beberapa ya. Tetapi kita akan berusaha mendesain ya, kalau misalnya pernah mendesain jembatan ya, setelah survei di ini usahakan membuat desainnya seperti ini. Lanjut. Sekarang lantai kendaraan ya. Ada lantai kendaraan yang di atas, sehingga berarti nanti yang di bawah ini sebagai apa namanya rangka horizontal sekunder. Kalau yang ini ya, ini kan rangka yang di atas yang sekunder, ini rangka utama ya. Yang ini sama yang kiri kanan rangka utama, yang atas sekunder. Kalau ini misalnya, yang ini primer, sekundernya ada di sini. Ya. Dan ini tidak terlalu banyak, termasuk yang saya ganti kemarin di Jember ya. Ini mungkin lelangnya tahun ini ya, karena perencanaannya saya kemudian sampai Desember ya. Nah, yang existing yang lama itu seperti ini, apa namanya lantainya di atas. Ya. Ini yang di bawah, ini yang di tengah. Ya. Tergantung banyak hal ya yang mempengaruhi faktor-faktornya. Yang pertama mungkin kontur ya, konturnya sungai dan sebagainya, sehingga yang memungkinkan kita harus membuat lantai kendaraan di atas. Ya. Kemudian ini juga gitu. Kenapa harus di tengah? Yang lihat apakah karena muka banjir tadi ya, MAT, atau konturnya sungai, kita terpaksa harus membuat lantai kendaraan yang tidak biasa. Kalau ini yang sudah umum kan. Jadi lantai kendaraannya di bawah seperti ini. Ya. Kecuali yang kereta api ya, pada umumnya kereta api selalu di sini ya. Ada juga sih yang di bawah, tapi yang banyak memang kalau kereta api itu di atas. Ya. Tuh. Kenapa? Karena kereta api kan tidak seperti jembatan jalan raya. Kalau jembatan jalan raya, pada umumnya kita di sini akan memberi pedestrian atau trotoar ya untuk berjalan orang. Kalau kereta api pasti tidak ada, sehingga kalaupun dia di atas, ini untuk mengefisiensi material, kalau di sini kan perlu sandaran gini ya. Nah, kalau kereta api tidak perlu, sehingga di atas tidak ada masalah lantainya gitu loh. Mungkin sudah banyak tahu juga yang sering naik kereta api ya. Jembatan kereta api itu rata-rata lantainya di atas ya, strukturnya di bawah. Kalau yang rangka batang, ya, kalau yang sistem balok, ya tetap biasa. Oke, lanjut. Kemudian, nah ini tadi yang saya sebut scoring ya. Nah, bangunan scoring atau skor, bahasanya ini ya.
pengikisan dasar sungai akibat arus air. Tadi yang saya katakan. Yang sering terjadi itu adalah di hilirnya pir. Ya. Kalau ada pir di tengah jembatan, ya di tengah jembatan atau di tengah sungai, ya, ada pirnya, itu sering sekali akibat aliran sungai di sebelah hilirnya itu nanti pertemuan ketika dia melewati pir, kan aliran sungai itu terpecah, ya, kiri dan kanan. Ya. Begitu dia melewati pir, dia akan ketemu lagi menyatu, ya. Aliran itu menyatu, sehingga nanti membuat tarikan yang kuat, ya, terhadap setelah dihilir pir. Nah, karena pirnya kan strukturnya kuat, kadang-kadang ada tiang pancang atau ada fondasi dalam lah di dalam pir itu. Pirnya tidak bergeser, tetapi material-material yang di hilirnya pir itu yang tergerus, ya, sehingga nanti bisa-bisa nanti kalau tiang pancang misalnya, tiang pancangnya sampai kelihatan penampangnya tiang pancang. Di bawahnya pir atau kakinya pir itu di bawahnya kan ada tiang pancang, nanti akan kelihatan. Nah, lama-lama kan membahayakan juga. Nah, akibat skor ini, maka sering dibuat bangunan scoring namanya, untuk penahan pengikisan dasar sungai akibat arus air ini. Paham ya, apa yang namanya bangunan scoring? Tadi saya sudah sebut-sebut terus sebelum menjelaskan ini. Halo? Halo? Ya. Ya. Saya juga sudah beberapa kali mendesain jembatan, ini harus dihitung. Ya. Di Kediri saya juga 2 tahun yang lalu hitung itu bentangnya 127 meter, ya. Kebetulan saya itu malah, karena ini cerita saja, tapi paling tidak akan Anda juga nanti kalau di dunia kerja tahu, ya. Sungai Brantas itu kan ini namanya BBWS, ya, Balai Besar Wilayah Sungai. Karena Sungai Brantas itu adalah sungai besar, jadi pengelolaannya melalui pusat Kementerian PU, ya, dari Dirjen Pengairan. Nah, saya sampai ke kementerian konsultasi asistensi dari analisa struktur jembatan, ya. Saya sempat ke Kementerian PU tahun 2019 itu asistensi, tapi kebetulan memang orang-orang praktisi itu orang-orang birokrasi, ya, sudah tidak banyak memikirkan struktur, ya, tidak banyak memikirkan masalah konstruksi. Yang sering dipikirkan itu regulasi. Oh, regulasi. Halo? 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 Iya, enggak Pak, enggak tahu Pak. Paham namanya regulasi itu? Enggak tahu Pak. Peraturan. Regulasi itu sama dengan peraturan, ya. Ya, mikirnya gimana sungai tidak terkikis, bagaimana aturannya bangunan jembatan, peraturan-peraturannya itu loh. Ya, itu yang banyak dipikir oleh orang-orang birokrasi, ya. Orang-orang ini, sehingga dia masalah-masalah struktur gitu sudah nggak konsen gitu loh. Makanya perlu konsultan gitu, ya. Itu makanya saya terus ke Jakarta itu, ya, istilahnya alhamdulillah tidak banyak diperiksa, ya saja gitu. Padahal dia juga engineer lulusan ITB, tapi dia banyak berpikirnya sudah bukan ke masalah sains strukturnya, tapi sudah banyak yang administrasi, ya, banyak administrasi yang dihadapi, sehingga ya lumayan lah saya tidak banyak koreksi dari beliau-beliau di sana itu. Ya, jadi kalau seperti Sungai Brantas itu yang mengelola itu pusat, ya. Itu namanya kalau tahu ke Wiyung, ya, itu namanya BBWS, kantornya ada di situ di Wiyung. BBWS itu adalah singkatan dari Balai Besar Wilayah Sungai. Ya. Kalau yang di Waru itu
balai besar ini jalan, ya. Balai besar jalan kalau di Waru, di wilayah timur itu di Waru ya kantornya. Itu juga ini untuk mengelola jalan di wilayah timur. Tapi Cipta Karya nggak ada yang model begitu. Kalau Cipta Karya itu ya ada kanwil saja, jadi tidak ada balai besar gitu. Kalau balai besar pelatihan, kalau di Cipta Karya ada balai besar pelatihan. Halo. Oh, oh iya, wes, ya, ya, ya. Iya, aku tak ngajar sih, dong, mari ngajar ini. Ya, 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 ya. Ya, kalau sekali lagi saya sampaikan, kalau balai besarnya Cipta Karya itu ada di ini, di Grafamili, ya, di R. Muhammad. Sana ada balai besar untuk pelatihan-pelatihan keciptakaryaan, ya. Air bersih itu ternyata masuk Cipta Karya, ya, bukan masuk ini, ya, bukan masuk pengairan atau irigasi, ya. EAB itu masuk Cipta Karya, itu yang di kantornya di Wiyung itu. Oke, saya teruskan ya. Sekarang masalah eflak, ya. Eflak atau afluk, ya tulisannya. Kenaikan muka air di atas muka air normal. Nah, ini tadi MAT itu, ya, ada hubungannya dengan MAT itu. Berarti melebihi suatu saat mungkin banjirnya tinggi, bisa timbul eflak, ya, melewati dari space yang saya katakan tadi minimum 1,5 meter itu, ya. Bisa saja lebih, tapi biasanya itu temporer gitu, ya. Kemudian jembatan tetap, ya, direncanakan untuk jangka waktu yang panjang, ya. Sudah, saya kira tidak perlu dijelasin. Jembatan sementara direncanakan untuk penggunaan yang pendek. Ini biasanya kalau kita membangun jembatan dan harus memutus aliran lalu lintas, ya, sehingga kita perlu jembatan sementara, jembatan darurat untuk lewatan kendaraan selama kita mengerjakan struktur jembatan yang baru, ya. Mungkin sering dengar jembatan Bili, ya. Jembatan Bili itu yang punya, mungkin ada swasta juga yang punya, yang saya tahu kan Kodam yang punya, ya. Kodam Brawijaya yang punya jembatan Bili itu bisanya disewakan, ya. Itu kita menggunakan jembatan darurat selama proses pembangunan proyek yang baru, dan proyek yang baru tidak bisa dilewati, ya, sehingga harus dialihkan ke sebelahnya pada umumnya, ya. Di sebelah jembatan yang dikerjakan dibuatlah jembatan darurat dan sering dinyewa. Itu kalau di Jawa Timur itu sudah biasa, itu nyewanya yang saya tahu di Kodam, ya, itu pakai rangka batang yang prefab, ya, nanti dibongkar pasang pakai baut gitu, ya. Itu juga rangka batang itu pada umumnya, tapi dia rangka batang terbuka, ya. Nah, ini scoring tadi, ya, ini di atas sudah ada, ini scoring proses penerapan dasar sungai akibat arus air, ini sebetulnya sama aja dengan di atas. Tapi kalau scoring itu, kalau istilah yang saya sering hadapi yang di lapangan, itu artinya tuh kita bangunan scoring. Secure-nya ini kasusnya, ya. Secure itu kasusnya, yang ini tadi, jadi pengikisan, ya, dasar sungai, ini terjadinya di sebelah, ini kurang komplit, ya, anunya. Ini di sebelah hilir dari pier, dari pondasi pier jembatan. Tuh, ya. Proses pendalaman ini tadi itu terjadi di sebelah hilirnya pier jembatan, ya. Itu. Nah,
Nah, untuk menghindari itu dibangunlah bangunan securing gitu loh namanya. Kalau kasusnya itu secure, ya. Halo, halo, Iya, Iya, Pak. paham Pak. ya, paham ya. Paham, Pak. Bedanya secure sama securing dulu. Ya, ini justru yang maaf ya, ini karena kan bukan saya yang buat ini. Ini kurang tepat ini. Nanti kapan tak rubah ini ya. Proses pendalaman dasar sungai akibat arus air. Di sini pengikisan dasar podo air ini ya. Akibat pengikisan timbul pendalaman. Pada umumnya yang saya tahu securing itu adalah bangunannya, bangunan securing. Ya. Oke, lanjut. Sekarang jembatan rangka. Ya. Jembatan rangka batang baja tadi yang kita bicarakan. Bisa sampai bentangnya 60 meter. Bentangnya sampai 60 meter. Kemudian pemikul utama berupa rangka batang baja sebanyak 2 buah yang dipasang di kiri dan kanan jembatan. Ya, sebelum kalimat ini saya baca, saya sudah bolak-balik menjelaskan di depan ya bahwa rangka batang itu berada di sebelah kiri dan kanan badan jembatan. Ya, itu adalah pemikul utama dari struktur jembatan ya kalau rangka batang ya. Kemudian balok melintang meneruskan beban dari balok memanjang ke pemikul utama. Pemikul utama mana? Ya rangka batang ini. Tadi reaksi-reaksi balok melintang ini yang saya katakan tadi menjadi beban terpusat pada titik-titik simpul rangka batang. Ya, jangan lupa ya. Tuh. Jadi perhatikan gambarnya, terus perhatikan logikanya gitu loh ya. Perhatikan logikanya bahwa di mana titik-titik beban itu akan ditaruh gitu loh ya. Nanti soalnya menyangkut tugas juga. Meskipun nanti saya berikan soal, berikan contoh soal ya, tapi pengertian-pengertian itu harus sudah dipahami mulai sekarang. Ya. Kemudian berikutnya adalah balok memanjang menerima beban lantai ini sudah saya jelaskan juga, gitu ya. Tuh, jadi dia merupakan balok anak, ya. Beban lantai, kemudian diteruskan ke balok melintang meneruskan ke rangka batang. Jadi urutannya gitu ya. Sebetulnya ini kalau kita balik ini mestinya yang biru ini ya di atas yang kuning gitu loh. Ini dulu ngomongnya baru ngomong yang melintang karena yang memanjang membebani yang melintang gitu ya. Tapi kendaraan tadi membebani balok memanjang menumpu pada balok melintang menumpu pada pemikul ini rangka batang kiri kanan ya. Kemudian lantai kendaraan bisa terbuat dari kayu atau beton bertulang. Ya, ini tadi yang saya katakan jembatan Bili itu pada umumnya dia kayu lantainya ya. Karena dia juga sifatnya sementara dan nanti bisa dilepas itu pakai baut ya, disekrukan ke ini ke rangka lantai jembatan rangkanya ya. Disekrukan nanti setelah selesai kecuali ada biasanya karena kayu itu umurnya kan tidak terlalu panjang. Kalau misalnya jembatan itu sampai setengah tahun, apalagi sampai 1 tahun, mesti ada papan yang rusak-rusak itu. Itu biasanya ditambal sulam, terus nanti ketika jembatan sudah selesai, jembatan daruratnya dibongkar, yang baik papannya dibawa, yang rusak mungkin ya dibuang. Gitu. Ya. Jadi seperti itu. Jadi yang lantai kayu pada umumnya tidak permanen ya. Nah, kalau yang permanen, yang beton bertulang pastilah. Ya. Kemudian lantai kendaraan yang terbuat dari beton bisa hanya sebagai beban terhadap balok memanjang atau melintang, atau komposit dengan balok memanjang atau melintang. Ya. Tadi kenapa ada garis-garis melintang? Ketika yang saya jelaskan tadi balok memanjang, balok anak itu rata tingginya dengan balok melintang. Kalau dia tingginya rata, berarti kan plat lantai kendaraan itu dipikul bersama oleh balok memanjang maupun balok melintang.
karena permukaan atasnya ini balok anak sama balok melintang itu sama, ya, satu level, ya, satu elevasi, sehingga semua merasakan memikul beban lantai kendaraan, ya. Kalau yang sistem tadi balok memanjang duduk di balok melintang, nah itu otomatis yang paling merasakan untuk memikul beban lantai kendaraan itu adalah balok anak, ya, balok memanjangnya itu. Gitu ya. Jadi ngerti perbedaannya ya. Kemudian berikut, lantai kendaraan bisa di atas, di tengah, atau di bawah. Tadi itu sudah contohnya sudah ada ya. Bisa di tengah, bawah. Itu kalau rangka batang ya. Kalau sistem balok, nggak mungkin kita di bawah naruhnya ya. Nggak mungkin di bawah, karena kita perlu permukaan rata. Kalau misalnya sistem balok, lantai kendaraan ditaruh di bawah, nanti baloknya muncul di atas. Bagaimana kendaraan liwat kan nggak bisa ya. Tuh. Sehingga kalau untuk sistem balok, pasti lantai kendaraan di atas. Ya, jadi balok pemikulnya ada di bawah lantai. Oke, lanjut ya. Untuk jembatan rangka tertutup dilengkapi ikatan angin atas dan bawah. Ya, itu tadi ada ikatan angin bawah, rem dan portal akhir. Nah, ini tadi ya bagaimana saya jelasan. Di portal akhir di ujung-ujung rangka batang ya, itu dihitung sebagai portal ya. Kemudian bila lantai kendaraannya komposit, ikatan angin bawah hanya diperlukan pada saat pendirian jembatan. Tetapi bila lantai kendaraan tidak komposit, ikatan angin bawah diperlukan secara permanen. Ya, jadi gini ya, sebetulnya ikatan angin bawah selama proses, terutama yang rangka batang ya, selama proses konstruksi, ikatan angin itu dibutuhkan ya. Tapi begitu lantai kendaraan sudah dicor, pada umumnya dia sudah rigid ya, sudah kaku karena dia apalagi kan harus dihitung komposit, ini tadi sudah disebutkan. Komposit antara ini apa namanya? Lantai kendaraan dengan gelagar jembatan itu komposit, dia kaku, jadi setelah jembatan selesai, ikatan angin bawah itu tidak diperlukan, kecuali yang di atas ya, tadi kan ada rangka batang yang horizontal di atas ya, itu perlu ikatan angin. Ya. Tetapi pada umumnya perlu lagi diketahui ini dalam praktek ya, memang persyaratan secara teoritis ikatan angin bawah setelah lantai kendaraan dipasang tidak dibutuhkan lagi. Tetapi pada umumnya ya tidak dibongkar, karena apa? Membongkarnya pertama ribet ya, susah ya, memakan waktu. Selain itu juga untuk menjaga kemungkinan siapa tahu kasus angin besar misalnya masih bisa ditahan karena ada ikatan anginnya itu. Sehingga ikatan angin itu meskipun sudah dicor plat lantainya, pada umumnya males nyabut, nggak dilepas gitu, masih ada. Tapi dilepas pun tidak apa-apa, memang sebetulnya itu dilepas. Karena kalau material-material seperti misalnya pakai WF 100 gitu aja, kalau ikatan anginnya banyak, jadi nilainya juga lumayan besar ya. Tuh. Tapi pada umumnya, kemarin saya katakan, biasanya jarang yang ini, yang dicabut ya. Sebentar ya, ini saya nutup itu ada hujan.
Halo, halo, Ya, Pak. Pak. ya. Oke, saya teruskan ya. Untuk jembatan rangka terbuka hanya dilengkapi ikatan angin bawah dan pengaku rangka di bagian bawah. Nah, ini saya katakan tadi, kalau yang terbuka di atas tidak mungkin ada ikatan angin, ya kan? Kalau ada ikatan angin, nanti gimana kendaraan lewat? Ya, karena yang terbuka tinggi rangka batangnya paling 2 meter. Ya, tidak mungkin karena dia memang terbuka, tidak diperlukan memang rangka batang yang di atas. Ya. Terus pada bagian ujung rangka batang harus berupa portal. Ini tadi sudah disebutkan di atas. Ini dan saya sudah menjelaskan bolak-balik tadi ya. Jadi end frame, jadi ya rangka akhir itu harus dihitung sebagai portal. Termasuk tugasnya nanti jangan lupa ya. Lanjut ya. Untuk jembatan rangka tertutup, ikatan angin atasnya diusahakan tidak mengganggu ruang bebas. Nah, ini tadi. Nah, otomatis nanti ketinggian ini tadi ruang bebas itu, ya. Sehingga sebaiknya sebidang. Ya, yang pastilah. Ini kan ini karena bisa sebidang, bisa tidak. Ya, maksudnya itu gini. Kalau dia, saya baca dulu di atas ya. Ini baru jelasin. Ikatan angin bawah biasanya berbentuk silang dan bisa sebidang atau tidak sebidang. Ya, nah, ini pengertian sebidang tidak sebidang ya. Kalau sebidang masih harus putus salah satu. Ya. Ini utuh misalnya ya. Perhatikan kursor saya kelihatan ya. Halo, halo. Iya, Pak. Kelihatan, Pak. Ini di yang ada lingkaran merah ini, misal ya. Ini utuh diagonalnya sampai ketemu di sini ya. Nah, kalau ingin sebidang, pasti ini harus diputus. Ya, ini putus, disambung, ini juga disambung, baru sini. Itu bisa sebidang. Ya. Kalau dia bersilangan tidak sebidang, salah satu di atas, salah satu di bawah. Ya. Ini misalnya yang ini di atas, ini di bawahnya. Ya, paham ya, yang bersilangan itu ya. Halo, halo. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, berarti dia tidak disambung ya. Ini utuh, ini juga utuh. Tetapi karena sama-sama utuh, tidak mungkin sebidang. Paham ya? Pasti ada yang di bawahnya, ada yang di atasnya. Paham ya? Halo? Iya, Iya, Pak. Pak. Nah, kalau mau sebidang, mesti harus putus salah satu. Misalnya ini yang utuh, ini putus. Ya, nyambung di sini, di pertemuannya. Ya. Jadi sambungannya persis rata nanti ini, dia sebidang. Paham ya? Halo? Bisa ya, paham ya? Iya, Pak. Ya, Iya, Pak. jadi ada ilustrasi ikatan angin atas, ini ikatan angin bawah. Ya, seperti ini. Terus biasanya kalau ini bawah, di sini ada untuk traksi rem, kayak gigi, bergerigi gitu ya. Diagonalnya ini, bukan seperti ini diagonalnya, tetapi ini gini, gini, ini gini, ya. Itu. Biasanya bisa kiri kanan, bisa salah satu. Ya. Jadi kalau misalnya salah satu, ketika kendaraan dari kiri ke kanan, ketika ada yang rem di tengah jembatan, dia menekan ini. Ya. Kalau dari sini di tengah jembatan kendaraan yang ngerem karena arahnya ke kiri, ini dia sifatnya tarik. Ya. Jadi ikatan rem itu misalnya dipasang salah satu kiri atau kanan, itu ketika ada kendaraan yang melewati ikatan rem, itu setelah lewat ngerem, dia fungsinya tarik ya untuk counter ya. Kalau misalnya dia datang dari sebelum ikatan angin yang di ujung kanan ini,
Kalau ngerem ini bersifat tekan, ya. Dia menahan tekan. Jadi seperti itu. Tapi memang yang lebih enak itu pasang kiri kanan, ya. Di sini yang masang ikatan rem, di sini juga masang ikatan rem. Sama-sama efektif menahannya. Tapi memang strukturnya lebih boros. Tapi strukturnya satu juga nggak apa-apa. Oke, lanjut ya. Ada pertanyaan? Kalau di sini, kalau ada pertanyaan silakan. Halo? 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 Iya Pak, masih belum Pak. Ini saya kadang-kadang berpikir, ini kalau tidak bertanya itu benar-benar sudah memahami atau sama sekali tidak paham. Karena mau nanya apa, nggak tahu. Ini yang mana ini? Kita kira kategorinya. Kategori yang mana ini? Karena sudah paham apa sama sekali tidak paham. Itu hal yang terbalik gitu. Halo? Halo? Ya, Pak. Ya, mudah-mudahan paham. Ya, Iya, karena Pak. paham tidak bertanya. Mudah-mudahan begitu. Oke, Iya, lanjut. Nah ini tadi rem yang saya katakan. Ikatan rem bisa dipasang di salah satu ujung, di kedua ujung atau di tengah. Oh. Tadi yang saya katakan ya, tak salah saya ngomongnya ya. Bisa di sini, cuman di tengah tidak saya singgung tadi. Bisa satu saja, yaitu tadi. Kalau kendaraannya dari kiri, dari kanan ke kiri, kalau ngerem di sesudah ikatan rem ini bersifat tarik, ya, dia narik kembali ke sana. Kemudian kalau dari sini dia menahan, kalau ada ngerem dia bersifat tekan, ya. Kalau ini sama-sama berfungsi, kalau misalnya dari kiri ngerem, di sini sifatnya tarik, sini tekan. Kalau dari sini, dari kanan ke kiri ada kendaraan ngerem, yang kanan tarik, yang kiri tekan. Ini juga sama, teman posisinya di tengah, ya. Nah, yang kalau misalnya kendaraan dari kanan ke kiri, yang ikatan angin sebelah kiri tekan, yang kanan tarik. Kalau dari kiri ke kanan, yang kiri tarik, yang kanan tekan. Ya. Lanjut. Sekarang beban jembatan. Ya. Beban jembatan ini ada yang aksi tetap, ada aksi lalu lintas, ada aksi lingkungan, ada aksi lainnya. Ya. Lingkungan, nah itu lingkungan ini termasuk tadi suhu sebetulnya ya. Nah, kemudian ada aksi kombinasi ya. Kombinasi yang pasti tetap itu adalah beban mati, beban garis dan sebagainya. Ini beban lalu lintas adalah beban hidup ya. Itu gabungannya. Ada beban lalu lintas, ada faktornya ya. Nah, ini tentu harus membaca aturan ya. Harus membaca SNI-nya, SNI 1725, SNI 2833. Halo. Tunggu sih. Tunggu ya, tunggu tak cuma. Iya, iya, iya. Ya, 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 ya. Ya, sekitar 9:30 lah. Ya, ya, ya. Halo, halo. Ya, Pak. Maaf ya, tadi istri saya nelpon katanya sudah selesai. Tidak apa-apa, nanti saya 9:30 nyebutnya. Ya, jadi nanti ada beban kombinasi. Ini kan apa namanya? Diagram umum ya, diagram umum. Jadi nanti detailnya
pada saat praktek. Nanti contoh-contoh setelah saya kasih contoh nanti ya. Kemudian sekarang faktor beban ya, saya lanjutkan. Semua beban harus dikalikan dengan faktor beban yang terdiri dari faktor beban kerja, ya. Kemudian faktor beban faktor beban ultimate, ya, pembesaran. Kemudian faktor beban ultimate terkurangi. Bila ada ini ya, kalau ada. Tapi yang sering ya pertambahan, jarang yang terkurangi. Kemudian contoh tabel faktor beban. Berat sendiri, atau tetap, atau permanen, ya, berat sendiri. Ada jenis material, di sini ada faktor beban, ya. Ada K pangkat S MS, ya. Atau KMS pangkat S. Di sini KMS pangkat U. Ya. Kemudian di sini ada KMS pangkat U, ada normal, atau terkurangi. Kemudian baja atau aluminium, ya. Ini 1, normalnya 1,1, terkurangi 0,9. Kemudian balok pracetak, itu 1, normalnya 1,2, kalau terkurangi 0,85. Kemudian beton cor setempat, 1,0, ini normalnya 1,3, terkurangi 0,75. Kalau kayu, itu 1, normalnya 1,4, terkurangi 0,7. Kemudian beban lalu lintas atau lajur D, transient ya. Faktor beban KDD pangkat S ya, itu adalah 1,0. Kemudian KDD pangkat U ini ultimate ya. Ini limit, ini dalam kondisi elastis. Ini ultimate itu 2,0 ya. Gaya rem transient atau traksi. Traksi juga boleh ya. Transient atau traksi. Faktor bebannya dalam KTB pangkat S itu 1, KTB pangkat U itu 2, ultimate ya. Ini beban kerja, ini beban layan. Ya. Kemudian beban jembatan pada bangunan atas. Ya. Aksi tetap, beban sendiri ya, berat sendiri maksudnya. Yang kedua beban mati tambahan, itu ada aspal dan sebagainya. Ya. Beban merata, ya, beban aspal, beban merata. Kemudian beban pengaruh susut dan rangka. Nah, ini tadi, ini termasuk lingkungan, ya, lingkungan ini. Beban pengaruh prategang, kemudian beban tekan tanah, ya. Ini yang sering terjadi di mana? Di abutmen, ya, di abutmen. Beban pengaruh pelaksanaan tetap. Nah, ini sebetulnya, oh ini ngomong bangunan atas ya. Kalau ngomong bangunan atas, ya ini sudah, ya. Itu tadi ada. Soalnya kalau beban tekanan tanah, itu pada umumnya sudah mulai bangunan bawah ini. Ini tadi saya mikir, kok tidak ngomong beban air gitu. Ini masih beban atas ya, bangunan atas ya. Tentunya beban tanah itu yang sering terjadi beban tanah itu adalah di abutmen atau di lanhub ya. Ada di belakangnya lanhub itu ada tanah uruk atau tanah asli juga bisa. Tetap harus dihitung ya tekanannya. Oke, lanjut. Terus aksi lalu lintas sekarang ya. Beban D tadi ya. Kemudian beban T. Nah, beban D merata, beban D garis ya. Nanti pada contoh-contoh nanti akan tahu ya. Kemudian perlu dikalikan dengan DLA ya, jadi faktor pengalinya ya. DLA adalah dynamic load allowance ya, atau faktor kejut. Itu rem, kemudian beban kendaraan itu harus, itu kalau kendaraan kan ada vibrasi ya, ada getaran ya. Saya kebetulan karena lumayan berkecimpung ya, malah saya kemarin Desember, nanti saya tunjukkan ininya ya, video-videonya pengujian beban jembatan. Jadi kita menggunakan truk di konvoi ya, kemarin menggunakan truk bebannya 47 ton.
Kemudian konvoi di tengah jembatan diberhentikan, kemudian mesinnya dihidupkan dengan digas di istilahnya bahasanya ini kan di breng ya, digeber-geber ya, digeberkan gitu, supaya vibrasinya tinggi getarannya. Nanti kita hitung dengan memasang LVDT namanya ya, sama dial di bawahnya balok jembatan. Dipasangin itu nanti akan ketahuan berapa defleksinya ya, lendutan maksimum di lapangan itu berapa. Terus kita bandingkan dengan lendutan izinnya. Itu saya sudah menguji beban pada jembatan. Ya, ya maaf saya bukan ini. Mungkin di UPN yang alami ya baru saya. Ya. Yang lainnya belum tahu hal-hal seperti itu. Oke lanjut ya. Ini beban tim rata. Ini beban tim rata UDL ya. Besarnya beban tim rata adalah sebesar ini nanti SNI ya. Bacaan di 1725 nih nggak salah sudah ada nih. Ya. Kalau yang 2833 itu gempa ya. Gempa untuk jembatan. Itu harus dibaca juga, itu browsing di anu ya. Kalau bisa dicatat ya sekarang. Yang 1725 itu beban jembatan yang ini sudah beban-beban gini nih. Itu nanti browsing di Google ya. Terus yang 2833 ya, tahun 2008 itu adalah untuk gempa. Kalau bisa dicatat terus nanti browsing ya. Itu gratis kok. Bisa di-print ya. Atau disimpan dalam soft copy itu juga bisa. Ya. Jadi karena sudah beberapa kali ngitung-ngitung jembatan ya saya tahu ya. Jadi ini seperti ini bentuk bebannya ya. Nanti dikalikan dengan faktornya ini. Ya, nanti dicontoh soal kan tahu nanti. Ya. Kemudian grafik beban UDL ini ya. Ini sudah menyangkut kalau ini sudah gempa ini. Ya. Bentang jembatan meter. Kemudian UDL kilopascal ini tegangan ya. Ini grafik beban UDL ya. Bukan gempa ya, ini maaf ya. Salah ngomongnya, bukan gempa ini. Memang ini sepertinya apa? Ini respon spektrum ya, modelnya gini nih. Tapi ini bukan gempa. Ini antara hubungan beban dengan bentang jembatan. Ya. Lanjut. Kemudian beban D garis. Ya. Ada beban garis. Besarnya beban D garis adalah sebesar P sama 44 kN per meter. Beban KEL dapat dijumlahkan dengan beban UDL. Ya. Kemudian beban KL harus dikalikan dengan faktor dinamik. Load. Tadi yang saya katakan ada vibrasi ya, getaran di jembatan. Jadi ini, seperti ini ya. Kenapa di tepi kecil kan pada umumnya jarang kendaraan lewat pinggir ya. Yang paling maksimum itu adalah di tengah. Ini grafik faktor dinamik load allowance ya. Ini DLA ya. Ini faktornya, kemudian ini bentang jembatannya. Jadi kondisi grafik bebannya seperti ini ya. Jadi semakin ke tengah dia semakin menurun. Gitu. Kemudian posisi beban UDL dan KEL ya. Posisi beban pada saat menghitung kekuatan gelagar memikul momen. Ini biasanya kita geser mana yang lebih besar nanti menghasilkan ya. Kiri kanan kan paling tidak 2 jalur ya. Paling tidak jembatannya itu 2 jalur. Itu nanti dicari yang paling maksimum. Ini tadi ya, geser kiri kanan gitu. Kadang-kadang ngomongnya duluan, gambarnya belakangan. Ya. Gitu. Ini adalah beban kendaraan, itu nanti juga SNI dibaca ya. Berapa ini? Ini 4 sampai 9, kemudian ini 5 meter ya.
kondisi paling maksimum ada di mana? Ini ada 100 kN, ada 25 kN yang beban depan ya. Yang tengah sama belakang itu 100 kN. Ini nanti apa namanya beban T ini ya. Nih. Tuh. Kalau ini per titik ini namanya beban roda ya, T ini. Kalau ada namanya beban gandar ya. Kalau perlu dicatat ya. Beban gandar itu berarti asnya ini di sini berarti mana? 100 ditambah 100 berarti 200 ininya ya. Beban gandarnya itu 200, tapi beban roda 100. Beban gandar depan berapa? 50 ya. 25 ya. Ini nanti dipikul oleh beban kiri kanan separuh-separuhnya. Tuh. Kalau yang di tengah disebut beban gandar, kalau ini beban roda atau beban T. LA untuk beban T adalah 0,3. Kemudian faktor beban T, KTT pangkat S itu 1, kalau ultimate-nya 2. Kemudian faktor beban rem, traksi tadi ya. Kalau ini beban kerjanya 1, tapi untuk ultimate-nya 2. Seperti itu. Kemudian pembebanan untuk pejalan kaki sekarang. Beban pejalan kaki yang berdiri sendiri dengan bangunan atas jembatan. Ini grafiknya yang merah, yang berdiri sendiri ini gini ya. Kemudian yang beban pejalan kaki yang dipasang pada bangunan atas jembatan. Ini grafiknya yang putih. Ini luas yang dibebani meter persegi. Ini tegangannya, kilopascal itu kan tegangan. Ada megapascal. Kalau kilopascal adalah kilonewton per meter persegi. Kalau megapascal, newton per milimeter persegi. Kemudian pembebanan untuk pejalan kaki, semua elemen dari trotoar atau jembatan penyeberangan yang langsung memikul jalan kaki harus direncanakan memikul beban sebesar 5 kilopascal. Berarti 5 kilonewton per meter persegi. Ya. Jembatan pejalan kaki atau trotoar pada jembatan jalan raya harus direncanakan berdasarkan luas yang dibebani. Saya ulangi ya, ini semua elemen dari trotoar atau jembatan penyeberangan yang langsung memikul pejalan kaki harus direncanakan memikul beban sebesar ini. Jadi beban pejalan kaki itu 5 kilopascal, 5 kilopascal atau 5 kilonewton per meter persegi. 5 kilonewton berapa? Kurang lebih 500 kilo ya per meter persegi. Ya. Tuh. Aksi lingkungan pada bangunan atas. Akibat terjadinya penurunan, yang pertama ya, akibat terjadinya penurunan. Yang kedua, perubahan temperatur. Yang ketiga, beban angin. Termasuk tadi yang saya katakan di angker apa nanti, akibat perubahan temperatur, yang satu dilonggarin, yang satu mati. Ya. Kalau yang mati itu untuk menahan geser, kemudian geser horizontal, dalam arah long section maupun melintang ya. Kalau momen, kalau angker yang sendi tidak mungkin bisa mikul, cuman geser dia bisa. Vertikal, horizontal bisa. Kemudian ada beban angin. Kemudian akibat penurunan sekarang. Dalam merencanakan balok jembatan harus memperhitungkan kemungkinan terjadinya penurunan atau perbedaan penurunan pada pondasi jembatan, khususnya pada jembatan-jembatan yang menerus, yang menyatu atau yang tidak menyatu dengan pilar. Ya, tuh. Pilar atau pier jembatan yang di tengah ya. Sekali lagi kalau landhof atau abutment itu yang di tepi jembatan, itu di darat. Kalau pier pada umumnya dia di tengah sungai atau di tengah jalan viaduk. Ya. Kemudian pengaruh temperatur ini ya, selanjutnya
adanya perubahan temperatur dapat mengakibatkan terjadinya deformasi pada balok jembatan yang menyebabkan adanya gaya tambahan pada peletakan secara horizontal yang pada akhirnya akan mempengaruhi deformasi pada pilar atau abutmen. Cara perhitungannya diatur dalam BMS 92 lah ini. Ada BMS, Bridge Management System ya, kalau BMS itu sistem manajemen jembatan ya. Kemudian yang sekali lagi saya katakan kalau SNI 2833 itu untuk gempa jembatan, kemudian yang 1725 itu untuk beban-beban seperti ini tadi, yang beban mati tambahan, beban T, beban hidupnya ya, beban garis, beban merata gitu. Ya. Itu di 1725 ya. Seperti itu. Jadi nanti kalau bangunan bawah nanti ada lagi selain tadi beban tanah itu ya, ada lagi nanti beban material pada jembatan ya. Selain aliran air ada beban material. Material itu apa? Apalagi seperti berantas ya. Dia mulai dari hilirnya di ini ya, dari Tulungagung ya. Itu nanti mungkin ada pohon roboh masuk ke sungai, terus karena waktu banjir dia terbawa arus air. Nah, itu akan menimpa dari pier, ya, dari tiang jembatan yang ada di tengah sungai. Nah, itu merupakan beban tambahan horizontal. Itu juga harus dihitung. Ya. Nanti itu namanya material bawaan aliran. Itu harus dihitung juga. Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Kebetulan saya ada untuk jemput istri ya.